Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali di mata kuliah Web Programming 2. Untuk pertemuan 10 kali ini, kita akan diarahkan untuk membuat halaman registrasi member dengan alur sebagai berikut, yaitu membuat helper, view blog, view gagal, baru membuat halaman registrasi membernya, my profile, dan ubah profile. Pada pertemuan kali ini, teman-teman diharapkan dapat memahami konsep registrasi dan membuat form input registrasinya. Nah, untuk sementara di mata kuliah Web Programming 2 ini, pembahasannya belum sampai ke halaman front end. Jadi, form registrasi ini hanya bisa diakses melalui halaman login dengan link registrasi user yang sudah teman-teman buat di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat helper. Nah, ini fungsinya untuk apa? Dia sebagai security yang bisa digunakan di semua halaman web. Nah, aturan dari pembuatan helper ini yaitu dengan memberikan nama file. Nama filenya apa? Disertai dengan kata helper di akhirnya. Tapi pada saat nanti pemanggilannya cukup yang digunakan adalah kata depannya saja. Oke, langsung saja kita buat untuk helpernya. Silakan teman-teman pilih new file, kemudian simpan di helpers, beri nama pustaka underscore helper. Jangan lupa extensionnya .php. Nah, untuk listingnya seperti ini. Di sini ada function check login. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui status login atau belum. Oke. Setelah kita membuat file helper sebagai pengaman dari konten webnya untuk pengecekan status login, selanjutnya kita perlu validasi untuk menampilkan pesan error atau penolakan untuk aksesnya. Yang pertama yang akan kita buat yaitu file blog.php. Nanti selanjutnya kita akan membuat file gagal.php. Nah, ini skripnya dari mana? Skripnya silakan teman-teman buka kembali template sb_admin2, kemudian cari file 404.html. Di situ teman-teman silahkan buka dan copy skripnya. Ini untuk file blog dan file gagal.php. Nah, penyimpanannya silahkan teman-teman buat new file, kemudian simpan di view. Nah, kita kasih nama blog.php, tinggal paste scriptnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk memblok akses yang tidak diinginkan pada saat melakukan login. Selanjutnya, kita akan membuat file gagal.php sama seperti blog.php. File gagal.php ini didapat dari template sb_admin2 juga. Nama filenya 404.html. Langkahnya masih sama. Klik new file. Kita simpan di view. Nama filenya gagal.php. Skripnya langsung kita paste saja. Nah,
ini untuk menyatakan gagal pada saat aktivasi akun. Nah, kemudian untuk kontrol dari blok PHP dan gagal PHP ini, kita akan tambahkan function blok dan gagal di controller autentifikasi.php. Di sini. Nah, di sini saya sudah menambahkan function dari blok dan gagal. Jadi pada saat nanti melakukan pemanggilan langsung, jika aksesnya ditolak, dia akan menampilkan pesan gagal dan kemudian akan memblok akun tersebut. Nah, kita sudah buat file gagal dan blok.php. Nah, agar akses kita tidak diblok atau ditolak, maka kita perlu membuat halaman registrasi member untuk menjadi anggota. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat view baru dengan nama registrasi.php. Nah, caranya kita akan membuat file baru, kita simpan di application, kemudian view, kemudian autentifikasi, kita beri nama registrasi.php. Nah, untuk scriptnya sama dengan view login, hanya ditambahkan dengan inputan untuk nama, email, dan password, kemudian akses submit daftar menjadi member. Nah, setelah kita membuat view baru dengan nama registrasi.php, selanjutnya kita akan menambahkan function registrasinya di controller autentifikasi. Kita buatkan function registrasi. Nah, ini kita sudah buat. Nantinya ada beberapa validasi yang akan muncul. Jika teman-teman tidak mengisi nama lengkap, maka akan muncul pesan nama belum diisi, kemudian ada validasi email atau alamat email. Muncul beberapa validasi, email tidak benar, email belum diisi, atau email sudah terdaftar. Kemudian untuk validasi password, ada password tidak sama atau password terlalu pendek. Nah, selanjutnya ada akses untuk menginputkan email dan passwordnya untuk melakukan registrasi member. Nah, penyimpanan datanya ini akan dialihkan dengan melakukan pemanggilan model usernya yang akan kita buat selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk model usernya terlebih dahulu. Kita pilih new file, kemudian simpan di application, pilih model, kemudian kita kasih nama model user.php. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Ada beberapa function untuk penyimpanan data, cek data, kemudian nanti menentukan akses dari database-nya. Nah, setelah kita berhasil membuat form register untuk user, kemudian dilakukan percobaan login, maka langkah selanjutnya itu membuat halaman awal untuk user tadi.
kita akan membuat halaman profile dan fitur untuk mengubah profile. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat controller terlebih dahulu dengan nama user.php. Silahkan teman-teman pilih new file, kemudian simpan di controller. Kita beri nama user.php. Langsung saya copy paste saja. Nah, di sini ada tampilan untuk beberapa function dari si user atau member yang sudah melakukan pendaftaran atau registrasi di awal tadi. Nah, kalau sudah membuat controller user.php, selanjutnya untuk tampilannya kita akan membuat view untuk indeks user. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita new file lagi, kita simpan di application, kemudian di view. Karena ini untuk user, kita buatkan folder baru dengan nama user. Selanjutnya kita kasih nama index.php. Ini untuk tampilan atau halaman utama dari user yang sudah melakukan login dan tentunya sudah menjadi member. Setelah halaman indeks untuk user atau member baru sudah kita buat untuk tampilan profilnya, selanjutnya kita akan coba membuat file untuk ubah profilnya. Nah, langkahnya masih sama. Pilih new file, kemudian kita simpan di application view user, kemudian kasih nama ubah profile.php. Untuk scriptnya seperti ini. Nah, di sini nantinya kita bisa mengubah nama, kemudian foto profile, Baik, di sini kita akan coba running untuk form registrasinya. Kita panggil terlebih dahulu. Nah, kita coba daftar member, kemudian isi nama lengkap. Setelah itu baru alamat email. Kemudian password kita isi juga. Dan ulangi password untuk password yang sama. Lalu klik daftar member. Nah, pendaftaran sudah berhasil. Nah, akun member memang sudah dibuat, tapi perlu aktivasi akun. Caranya, kita ke database, kemudian pilih user. Kita aktivasi akun yang kita buat dengan cara mengisi ID aktif dengan angka 1 misalnya. Setelah itu kita kembali ke halaman registrasi untuk melakukan login. Karena akun member sudah diaktifasi. Kita coba masuk. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.